Selamat pagi pada para siswa. Untuk pertemuan yang pertama di semester genap ini, kita akan mendalami tentang komponen robotik. Sebagai pengantar, robot adalah alat mekanik yang mampu melakukan tugas-tugas fisik, seperti memindahkan benda dan lain-lain, baik menggunakan pengawasan atau kontrol manusia, ataupun menggunakan suatu program khusus berupa kecerdasan buatan. Kita mengingat kembali pada pengantar robotik semester yang lalu. Robot berasal dari kata robota. Kata robota merupakan bahasa Ceko yang artinya pekerja yang tidak mengenal lelah. Pada pertemuan ini kita akan membahas tentang komponen-komponen robotik. Komponen utama yang digunakan pada robotik yaitu satu controller. Controller adalah bagian utama yang terdapat pada robot. Ini diibaratkan sebagai otak manusia. Otak tersebut dapat menggerakkan semua pergerakan dalam robot. Bagian ini juga berfungsi untuk menjalankan sebuah program, menerima dan mengelola setiap informasi yang terdapat di lingkungannya, baik dari sensor maupun dari penggerak yang lain. Juga bisa mengirim dan mengendalikan output pada indikator, aktuator, serta audio. Beberapa komponen controller yang bisa digunakan yaitu satu Arduino. Arduino adalah pengendali mikro single board yang bersifat sumber terbuka. Sistem operasi yang digunakan adalah cross platform. Istilah dalam teknologi informasi mengenai sebuah perangkat lunak yang dapat digunakan di beberapa sistem operasi yang berbeda. Perangkat kerasnya memiliki prosesor yaitu Atmel AVR. Softwarenya memiliki bahasa pemrograman Java atau C++. Secara umum, Arduino terdiri dari dua bagian, yaitu hardware, papan PCB, input-output yang open source. Software Arduino yang juga open source, meliputi software Arduino IDE untuk menulis program dan driver untuk koneksi dengan komputer. Ini akan kita pelajari lebih lanjut di kemudian hari. Kita masuk ke Arduino Uno. Arduino Uno R3 adalah papan microcontroller berbasis Atmega 328 yang memiliki 14 pin digital input atau output, di mana 6 pin dapat digunakan sebagai output PWM. 6 input analog, clock, untuk speednya 16 mHz, koneksi USB, jack listrik, header ICSP, dan tombol reset atau tombol reset. Board ini menggunakan daya yang terhubung ke komputer dengan kabel USB atau daya eksternal dengan adapter AC/DC atau baterai. Untuk spesifikasinya, tegangan operasinya 5 volt, tegangan input itu yang disarankan adalah 7-12 volt. Batas tegangan input 6-20 volt. Pin digital input outputnya 14, di mana 6 pin output PWM. Pin analog input 6, arus DC per I/O pin 40 mA. Arus DC untuk pin 3,3 volt 50 mA. Flash memori 32 KB menggunakan Atmega 328, di mana 0,5 KB digunakan oleh bootloader. SRAM-nya 2 KB, EEPROM-nya 1 KB,
dan clocknya 16 mHz. Berikutnya adalah bagian-bagian Arduino Uno. Kalau kita lihat di sini ada beberapa bagian, ini yang dikatakan inputannya tadi ada 14. Kemudian kita lihat untuk yang 0 dan 1 itu gunakan sebagai serial out dan serial in. Untuk yang 0 di sini misalnya ada tandanya RX, ini untuk serial in, dan TX ini untuk serial out. Kemudian di sini ada digital IO-nya 2 sampai 13. Kemudian di sini untuk analognya pin 0 sampai 5. Jadi di sini ada 6. Di sini juga ada analog referensi pin. Di sini ada digital ground. Kemudian di sini ada USB. Ini yang menghubungkan ke komputer. Ini juga bisa menjadi sumber tegangan. Nah, kalau kita sudah hubungkan dengan komputer, maka di sini pun akan menyala. Ini internal power supply-nya. Yang tadi disarankan antara 7 sampai 20 volt. Kemudian ada respin, kemudian 3,3 volt power in, jadi bisa inputnya bisa dimasukkan di sini khusus untuk 3,3 volt, yang di sini khusus untuk 5 volt. Dan di sini ada ground pin dan voltase in. Untuk dipelajari bisa dipelajari lebih lanjut pada praktek kontrol. Ini adalah bagian-bagian keseluruhan. Bisa dipelajari juga untuk bagian-bagian keseluruhannya, di mana tiap pin ini memiliki fungsi masing-masing. Mana pin yang bisa untuk PWM, mana yang clock, mana yang digunakan untuk input. Menggunakan Atmega 328. Baik, untuk lebih jelasnya saya akan memperlihatkan salah satu jenis Arduino. Di sini saya perlihatkan Arduino Uno. Ya, di sini ada tulisannya Arduino Uno. Di sini ada tulisannya Arduino Uno. Ya, Arduino Uno ini memiliki dua input power. Ya, yang satu bisa menggunakan USB. USB ini menggunakan USB tipe B, di mana USB ini untuk menghubungkan dari Arduino ke komputer. Fungsinya dari USB ini bisa digunakan juga untuk power supply. Ya, jadi menggunakan USB yang seperti ini. Ini USB tipe B. Ini kita hanya tinggal memasangkan USB, kemudian untuk yang port USB ini kita sambungkan ke komputer. Sedangkan untuk catur daya inputnya bisa dari jack ini. Jack ini juga berfungsi sebagai input catur daya atau sumber tenaganya. Ini bisa dihubungkan dengan menggunakan baterai ataupun menggunakan cas headphone atau menggunakan power dari AC ke DC. Bentuknya seperti ini. Nah, hanya tinggal kita menghubungkan saja, kemudian kita hubungkan ke listrik atau ke sumber AC. Ini untuk power supply-nya. Kemudian untuk pinnya, ini ada di sini ada pin dari 0, ya, di sini ada pin dari 0 sampai dengan 13. Ya, di sini ada pin 13. Di sini untuk
input digital. Di sini sudah ada tulisannya digital PWM. Kemudian di sini ada analog, juga sudah ada tulisannya analog dari A0 sampai A5. Kemudian untuk beberapa pin, di sini ada power ya. Kalau kita lihat di sini ada input 3,3 volt, kemudian 5 volt, ground dan Vin. Ya, kemudian di sini ada input res juga bisa di sini. Kalau di sini tombol kita tekan, maka akan merestart kembali. Di sini untuk TX dan RX ya, kita bisa lihat. Kalau nanti kita menghubungkan menggunakan Bluetooth ataupun koneksi yang lain, kita menggunakan pada bagian TX dan RX. Nah, ini yang disebut mikroprosesornya tadi, kita menggunakan Atmel ini 328, Atmega 328 ya. Ini ya dimaksud Atmel Atmega 328 yang didasarkan pada Atmega 32U4. Memiliki 20 pin input, output digital, di mana 7 dapat digunakan sebagai output PWM dan 12 sebagai input analog. Isolator kristal 16 mHz, koneksi micro USB. Ya. Di sini operasinya 5 volt, menggunakan Atmega 32U4. Inputnya 7 sampai 12 volt. Input voltase limitnya 6 sampai 20 volt. Untuk digitalnya 20, PWM channel ada 7, analog input channel 12. Ini adalah ukuran papan boardnya. Kita ke Arduino 101. Arduino 101 adalah microcontroller Atmega 32U4, sama dengan Arduino Leonardo tadi. Terintegrasi di dalam dashboard. Modul ini mendukung distribusi Linux berbasis OpenWRT bernama LinoOS. Board memiliki built-in Wi-Fi. Nah, ini sudah menggunakan Wi-Fi. Untuk Wi-Fi-nya operasi menggunakan IEEE 802 11B hingga 150 Mbps dan 3 GPIO. Yang dua dapat digunakan sebagai output PWM, 4 input analog, 1 USB, 1 sinyal internet pada pin header dan konverter DC pull-in. Ya, cukup hubungkan board kamu komputer dengan kabel micro USB. Ini menggunakan micro USB. Operasi voltasenya 3,3 volt. Flash memorinya 16 MB, RAM-nya 64 MB DDR2. Clock speed-nya 400 MHz. Oke, ini untuk Arduino 101. Selanjutnya adalah Arduino Dui. Arduino Dui adalah papan mikro berdasarkan Atmel SAM3X8E ARM Cortex M3 CPU. Berdasarkan pada 32 bit mikrokontroler ARM inti. Ini memiliki 54 digital input. Ada 54 digital inputnya. Yang dapat digunakan sebagai output 12 analog input, 4 ORT, hardware pro serial, kemudian beberapa sama dengan yang Arduino Uno. Ada, cuma di sini ada tombol penghapus. Kalau Arduino Uno hanya tombol reset, di sini ada tombol penghapus. Dan Arduino Mega ini juga sering digunakan. Kita lihat Arduino Mega.
Untuk spesifikasinya menggunakan Atmega 2560, operasinya pada 5 volt. Input voltasenya untuk yang direkomendasikan 7-12 volt. Limitnya 6-20 volt. Digital inputnya, pinnya ini ada 54, 15 bisa digunakan untuk PWM atau pengaturan kecepatan. Analog inputnya ada 16. Jadi di sini ada 16 dari A0 sampai A15. Kemudian SRAM-nya 8, EEPROM-nya 4. Ini lebih besar karena memiliki ukuran yang lebih besar, juga beratnya juga lebih berat dibanding yang Uno, dan bentuknya lebih besar dari Uno. Dan ini Arduino Nano, ini juga sering kita gunakan untuk Arduino Nano. Nanti pada praktikum kita akan menggunakan Arduino Nano dan Arduino Uno. Arduino Nano menyimpan banyak fasilitas, sudah dilengkapi dengan FTDI untuk pemrograman lewat micro USB. Menggunakan micro USB 14 pin digital, 8 pin analog. Lebih banyak dari Uno. Jadi walaupun bentuknya lebih kecil, tetapi untuk pinnya lebih banyak. Dan ada yang menggunakan Atmega 168 atau Atmega 328. Bisa dilihat ketika kalian praktek, dia menggunakan Atmega. Untuk voltasenya, operasi voltasenya 5 volt sama, transformernya 32 kB. Ini 2 kB-nya untuk bootleader-nya. Lebih ringan dari Uno dan lebih kecil dari Uno untuk ukurannya. Dan kita ke Arduino Mini. Fasilitasnya sama dengan yang dimiliki Nano, hanya tidak dilengkapi dengan micro USB untuk pemrograman, dan ukurannya hanya 30 mm kali 18 mm saja. Kecil sekali. Operasinya sama 5, input voltasenya 7-9 volt. Jadi ingat ya, 7-9 volt. Kemudian untuk yang lainnya juga hampir sama. Digital I/O-nya sama 14, kemudian 6 bisa untuk PWM. Ini hampir sama dengan Uno. Ini ada Arduino Micro, ukurannya lebih panjang dari Nano dan Mini, karena memang fasilitasnya lebih banyak, yaitu memiliki 20 pin digital dan 12 pin input analog ya, untuk mikro. Operasinya sama di 5, kemudian rekomendasinya 7-12, itu voltasenya sama 6-20 volt. Di pinnya ada 20, 7 channel untuk digunakan untuk PWM, kemudian untuk analognya 12. Itu untuk LED sama dengan Uno, itu di pin nomor 13. Ukurannya lebih kecil, tetapi panjang. Ya, lebih panjang dari Arduino Nano.